Ya mungkin Anies Baswedan jauh lebih cocok dibandingkan Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadi Ketua Umum P3. Hanya soalnya adalah Anies Baswedan tidak punya resources sebesar dan sebanyak Sandiaga Uno. Resources ekonomi maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mencoba outdoor malam hari ya, biar suasananya berbeda walaupun cuma di luar pintu tempat biasa mengambil video dan juga editing video. Tapi kali ini ada berita yang menarik yang berkembang, yaitu soal Partai Persatuan Pembangunan yang mau melamar Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Umum P3. Masalahnya mau nggak Sandiaga Uno, mengingat P3 sekarang bukan lagi rumah besar umat Islam, tapi partai terkecil di parlemen saat ini, nomor 9. Setelah satu adalah PDIP, 2 Gerindra, dari segi suara Gerindra lebih besar daripada Golkar, 3 Golkar, 4 itu adalah Nasdem, 5 PKB, 6 itu Demokrat, 7 itu PKS, 8 PAN, dan 9 P3. Wah, miris ya. 7, 8, 9 partai Islam. Betapa tidak populernya partai Islam ya saat ini, atau partai berbasis massa Islam. Nah, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya untuk dibacakan. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, krisis P3 dibalik niat bajak Sandiaga Uno dari Gerindra ya. CNN Indonesia, Senin 26 Oktober 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan DPC P3 mengusulkan nama Sandiaga Uno jadi calon Ketua Umum P3. Pakar menilai langkah ini sebagai cermin krisis kepemimpinan di Partai Ka'bah sejak pemilu 2019. Munculnya nama Sandi di bursa Cakatum P3 dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen P3 Ahmad Baidowi. Menurutnya hal itu masih sebatas usulan di tingkat pengurus daerah. Pragmatis sekali ya menurut saya ya, karena ya memang Sandiaga Salahuddin Uno paling tidak lebih punya bargaining position. Disebut juga sebagai calon presiden ke depan ya. Disebut juga dalam bursa, dalam survei dan lain sebagainya, dan yang penting adalah uangnya juga banyak ya. Baidowi bilang memang ADART P3 mewajibkan Caketum menjadi pengurus tingkat pusat atau daerah selama 1 periode. Namun Baidowi mengatakan aturan itu sangat mungkin diubah dalam muktamar mendatang ya. Kelihatannya susahnya memang aturan itu untuk mengatur manusia, bukan aturan disesuaikan dengan manusianya ya, tapi politik itu kepentingan ya. Saat ini P3 tak punya ketua umum definitif. Suharso Monoarfa masih berstatus pelaksana tugas PLT sejak Muhammad Romahur Muzi terseret kasus korupsi jabatan Kementerian Agama. Sayang sekali Romahur Muzi ya, orangnya masih muda, prospeknya jelas ya dalam politik Indonesia, mendapatkan kehormatan, tapi akhirnya terjerembab dan terjebak juga. Ya bisa juga dijebak, tapi soalnya adalah perilakunya benar ya. Perkara kemudian terpilih dalam tanda kutip, ya itulah soal politik yang kadang-kadang kejam ya. Selain nama Soeharto, P3 nyaris tak punya kader kaliber nasional yang mumpuni. Nama-nama seperti Arsul Sani, Ahmad Baidowi, dan Zainud Tauhid tak pernah masuk jajaran calon presiden potensial 2024. Nah ini yang penting ya, karena kalau tidak ada tokoh yang kuat,
bagaimana bisa mendongkrak popularitas partai politik. Walaupun dalam konteks ini Nasdem tidak punya juga, tapi Nasdem kuat secara finansial, ya, ada dukungan media massa pula, kedekatan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Popularitas dan elektabilitas Partai Ka'bah juga merosot seiring waktu berjalan. Pada pemilu 2019, P3 jadi partai paling kecil yang lolos ke parlemen. Suara mereka hanya 4,52%, tipis di atas ambang batas parlemen, hampir tidak lolos Sobat RH sekalian ya. Ini tidak sampai 1% daripada ambang batas yang 4%. Ya. Suara mereka hanya 4,52%, tipis di atas ambang batas parlemen. Sementara itu, nama Sandiaga mulai dikenal luas sejak 2017. Saat itu ia memenangkan Pilkada DKI Jakarta bersama Anies Baswedan. Sandi pun menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Popularitas Sandi kian meroket setelah memutuskan maju di Pilpres 2019. Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski gagal dalam Pilpres tahun lalu, nama Sandi masih sering muncul di tingkat nasional. Dalam sejumlah survei, elektabilitas Sandiaga masih bersaing dengan beberapa nama top seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Ya, bisa dibilang itulah 4 besar ya yang mapan. Kemarin rilis indikator politik, Ganjar nomor 1, dilanjutkan dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kurang lebih demikian. Dalam survei Cyrus Network pada Januari 2020, Sandiaga punya elektabilitas 18,8%, hanya kalah dari Prabowo. Ia juga tercatat punya popularitas 27,3%. Angka itu menempatkan Sandi sebagai tokoh terpopuler. Luar biasa. Lalu dalam survei indikator politik pada September 2020 yang baru ya, Sandi berada di posisi keempat dalam urusan elektabilitas. Ia tercatat punya elektabilitas 8,8%. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada 2 krisis di balik niatan P3 membajak Sandiaga Uno dari Partai Gerindra. Pertama, P3 mengalami krisis kepemimpinan sejak Roma Hurmuzi dicokok KPK. Kepercayaan publik pun runtuh. Beruntung P3 mendapat cipratan suara dari mendukung Jokowi Ma'ruf. Cuma cipratan ya, bukan limpahan. Kalau cipratan kecil ya. Krisis kedua adalah masalah keuangan. P3 dinilai kesulitan secara finansial setelah hanya memperoleh suara pas-pasan di 2019. Selain itu tak ada tokoh super tajir di Partai Ka'bah. Luar biasa ya. Krisis leadership itu berimbas pada elektabilitas. Saya analisa wajar jika ada DPC-DPC yang usulkan nama selain kader P3. Mengapa Sandiaga Uno? Dia kuat secara finansial, itu penting dalam politik, kata Ujang kepada cnnindonesia.com Senin 26 Oktober. Dan lagi pula Sandiaga selain kuat secara ekonomi juga relatif tidak punya jabatan publik yang membuat dia lebih fleksibel dalam mengurus partai politik. Dan saya pikir mau juga, karena kalau dia tetap di Gerindra, dia tidak punya harapan. Dia hanya akan ada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto. Dan Sandiaga Uno bukanlah sosok ideologis juga. Masuk partai itu ya seperti orang yang dia katakan sendiri belajar politik, masih belajar, suka kepentok sana kepentok sini. Dia bilang, nanti kita tampilkan thumbnail dia lagi ya, wawancara saya beberapa bulan yang lalu dengan Sandiaga Uno. Ujang menuturkan Sandiaga tak selalu punya hubungan harmonis dengan Prabowo. Misalnya saat Prabowo deklarasi kemenangan di Pilpres 2019, atau saat Sandiaga menyatakan dapat dukungan sebagai caketum Gerindra awal tahun ini. Kalau Sandi mau keluar dari Gerindra, sudah dari dulu dia lakukan itu, tapi nyatanya kan tidak, ujar Ujang.
Berbeda dengan Ujang, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai Sandi bakal menerima pinangan itu. Dia berkata, inilah kans terbesar Sandi untuk melaju di 2024. Ya, paling tidak bargaining position Sandi ya. Di survei-survei masih kuat Prabowo. Pasti akan ada keinginan capres lagi. Sementara masyarakat mengharapkan tokoh muda. Sandi kelahiran tahun 1969, tahun ini 51 tahun ya. Peluang itu ada di Sandiaga kalau dia keluar dari Gerindra, ucap Asrinaldi kepada cnnindonesia.com. Rocky Gerung mengatakan no laga no Sandiaga, no Sandiaga no laga ya untuk 2024. Meski begitu, Asrinaldi menilai jalan Sandiaga tak akan mulus. Ia memprediksi akan ada resistensi dari internal P3 terhadap kehadiran Sandi. Asrinaldi bilang Sandiaga punya dua kelemahan, yaitu bukan kader murni P3 dan bukan keturunan ulama seperti para ketum sebelumnya. Ya, ini juga berat ya, karena P3 adalah partai Islam. Namun kehadiran Sandi bisa jadi solusi kemenangan bagi ia dan P3. Faktor yang menentukan suara partai itu adalah figur, bukan ideologi partai. Ya, saya pikir pertama ada resistensi, tapi tak akan banyak. Orang sudah tahu Sandiaga Uno. Partai saya kira paham, ucapnya. Menanggapi soal krisis P3, Wasekjen P3 Ahmad Baidowi menepis anggapan tersebut. Menurutnya, mencuatnya nama Sandiaga sebagai calon ketua umum masih sebatas wacana. Kalau dibilang enggak ada kader, ya enggak. Uang kita kader banyak katanya. Ya kader banyak memang, tapi kader yang bisa bersaing di pentas nasional sebagai, katakanlah calon 2024 kan belum ada. Kader yang ada tanggung ya. Ahmad Baidowi sendiri, Arsul Sani sendiri ya. Masih menjadi kader yang belum disebut dalam bursa capres. Karena untuk disebut dalam bursa capres itu memang sepertinya quote unquote harus ada darah biru, keberuntungan, imajinasi, performance, apa saja kita sebut ya. Makanya orang seperti Ganjar Pranowo yang menarik publik karena dia pintar memainkan psikologi massa, media dan lain sebagainya juga, termasuk Anies Baswedan misalnya. Prabowo Subianto memang sudah lama, Sandiaga Uno di situ juga, Ridwan Kamil di situ juga. For the time being, 5 sosok inilah yang akan bertarung di racing 2024 kalau hitungannya hari ini. Dan kalau presidensial threshold dipertahankan, ya maksimal paling 3 calon saja. Jadi 3 calon diputar-putar 5 orang ini, siapa berpasangan dengan siapa menarik jadinya. Tapi 3 besar itu adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Ganjar yang relatif sulit. Anies tidak punya partai. Prabowo relatif mudah karena dia ketua umum partai Gerindra. Tinggal mempertahankan elektabilitas. Apakah elektabilitasnya bisa memenuhi syarat? Maka Prabowo akan tercatat sebagai calon presiden paling banyak. Jadi sejak perhelatan Pilpres pertama dia sudah punya niat menjadi calon presiden dengan mengikuti konvensi Partai Golkar. Kalah dengan Wiranto. Berikutnya bersaing dengan Megawati untuk menjadi calon presiden, tetapi akhirnya mengalah kepada Megawati, hanya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maksud saya di Pilpres 2009. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto tak terbendung untuk menjadi calon presiden. Unfortunately ada sosok Jokowi yang popularitas dan elektabilitasnya di atas Prabowo Subianto. Meteor, dia cepat sekali munculnya tiba-tiba begitu saja, langsung ke orbit kekuasaan. Nah, P3 tidak memiliki tokoh itu. Kalaupun ada, Sandiaga Uno. Sebenarnya kalau dilihat dalam spektrum kekananannya dan tanda kutip kekananannya, ya mungkin Anies Baswedan jauh lebih cocok dibandingkan Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadi ketua umum P3. Hanya soalnya adalah Anies Baswedan tidak punya resources sebesar dan sebanyak Sandiaga Uno. Resources ekonomi maksud saya.
Padahal seorang ketua umum ya tidak boleh cekak kantongnya. Kita lihat Prabowo Subianto, Surya Paloh, ya, termasuk Megawati Soekarno Putri, tapi agak berbeda kalau PDIP, karena itu adalah partai lama. Termasuk juga misalnya Erlangga Hartarto. Itu semua adalah pengusaha-pengusaha yang uangnya banyak untuk menjadi size di dalam sebuah partai dan membesarkan partai tersebut. Seperti Nasdem misalnya, dengan 2 perhelatan pemilu sudah bisa merangsek ke urutan keempat. Luar biasa, karena dukungan finansial yang kuat dan ada media yang tiap saat membela partai ini atau mengkampanyekan partai ini. P3 walaupun traditionally adalah partai lama dengan lambang Ka'bah, yang dulu lambangnya bintang, pertama Ka'bah diganti bintang lalu kemudian Ka'bah kembali, tapi ingatan orang terhadap masa lalu sudah hilang. Generasi-generasi pemilih P3 sudah berganti. Sekarang generasi baru mungkin tidak lagi ingat dengan sejarah panjang partai politik di Indonesia. Satu-satunya yang mungkin masih menikmatinya hanyalah Golkar. PDIP sebenarnya partai yang baru walaupun rohnya sama, karena dulu sebelumnya bernama PDI. Jadi Sobat RH sekalian, kita akan lihat apakah Sandiaga Uno tertarik menjadi ketua umum P3. Tapi kalau dilihat kansnya dan keinginan Sandiaga sendiri, rasanya bisa saja mau, walaupun pasti dia akan lebih repot dibandingkan sekarang yang ya sebagai free agent dia bisa kesana kemari. Orang menghormati dia sebagai tokoh yang uangnya banyak, mantan calon wakil presiden, bisa ke pemerintah, ya, bisa ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bisa mengunjungi sahabatnya Erick Thohir, bisa juga ke kubu oposisi. Fleksibel dia free agent sekarang. Tapi begitu dia nanti menjadi ketua umum P3, maka dia akan berada di sisi pemerintah sebagai partai pendukung. Nah, ini juga harus dipertimbangkan Sandiaga Uno. Dia tidak lagi menjadi pemain bebas, free agent, dan dia akan terikat. Tapi itu akan lebih jelas bagi dia untuk menjalankan keinginan dia, karena dia punya bargaining position. Sayangnya memang yang akan dipimpin adalah partai yang paling kecil kursinya, tetapi tetap saja memiliki suara dan kursi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, untuk bekal bernegosiasi. Kalau Sandiaga menjadi ketua umum P3, sudah pasti P3 akan mengatakan calon presiden mereka adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Sahabat era sekalian, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan itu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.